Ya, Anda kembali menyaksikan segmen Economic Update dan masih bersama dengan kami, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Baik Pak Agus, kita lanjutkan kembali dialog kita. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan relaksasi-relaksasi yang diberikan kepada sektor properti dan juga pastinya otomotif. Mungkin ada sektor-sektor lain juga yang mungkin saat ini menerima relaksasi atau mungkin insentif dari pemerintah, Pak Agus? Ya, jadi pemerintah sebetulnya telah memberikan cukup banyak relaksasi perpajakan berupa insentif pada sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19, termasuk pada sektor industri atau industri pengolahan. Ini dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 9 tahun 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019, insentif perpajakan diberikan kepada 18 kelompok sektor dengan lebih dari 1.000 jenis lapangan usaha. Insentif perpajakan sebagaimana diatur dalam PMK 9 tersebut sebetulnya telah berakhir pada akhir Juni tahun ini. Namun pemerintah mempertimbangkan perkembangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, itu telah diputuskan untuk memperpanjang insentif perpajakan tersebut hingga Desember tahun 2021. Nah, berkaitan dengan sektor mana saja yang akan ditetapkan diperpanjang berkaitan dengan insentif perpajakan tersebut, itu akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah. Namun, sepertinya pemerintah akan memprioritaskan 5 sektor yang dipandang masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta transportasi dan pergudangan. Nah, Mbak Monica, pemirsa CNBC, selain insentif perpajakan tersebut di atas, kami mengusulkan juga beberapa kebijakan, yaitu kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah selama adanya pandemi COVID-19 tahun 2021 untuk mendapatkan barang dan bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri atau sudah diproduksi di dalam negeri tapi kuantitasnya tidak mencukupi. Nah, insentif bea masuk ditanggung pemerintah ini diatur dalam PMK 68 2021, di mana pemerintah telah mengalokasikan hampir 500 miliar untuk 42 sektor industri. Nah, adapun beberapa insentif lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam penanganan COVID-19, antara lain insentif pajak terhadap barang dan jasa, insentif tambahan untuk perusahaan kawasan berikat dan KITE, bantuan pembayaran tagihan listrik PLN bagi pelanggan golongan industri. Nah, ini juga sedang kami rumuskan untuk memberikan diskon PLN bagi industri-industri yang khususnya sedang menghadapi kesulitan karena adanya PPKM darurat. Ya. Kemudian juga insentif kemudahan perizinan berusaha untuk bidang usaha tertentu, dan ini juga cukup sangat membantu ya penetapan harga gas untuk kepentingan bahan baku industri, yaitu maksimal $6 per MMBTU untuk 7 sektor yang sudah ditetapkan, yaitu pupuk, petrokimia, olekimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Dan ini kami akan perluas, ya, tidak hanya 7 sektor ini yang sudah ditetapkan, tapi seluruh sektor, seluruh industri yang sebetulnya memerlukan gas sebagai bahan baku atau gas sebagai energi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.